عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, kesehatan serta kesempatan yang telah dianugerahkan kepada kita hingga kita bisa bertemu kembali di masjid yang mulia ini untuk kita sama-sama mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Alhamdulillah, kita sekarang pada awal dari bulan Zulhijjah, 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah, yang mana pada hari-hari ini adalah hari-hari yang terbaik. Kita disunahkan atau dianjurkan untuk memperbanyak amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa memanfaatkan 10 hari terakhir ini dengan baik dan dengan semestinya, sehingga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hambanya yang senantiasa berlomba-lomba dalam kebaikan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita mulai kajian kita dari ayat yang ke-261 dari surat Al-Baqarah. Ayat sebelumnya bercerita tentang Ibrahim alaihissalam yang minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dipertunjukkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala membangkitkan makhluknya. Ayat yang berkaitan dengan Ibrahim ini adalah ayat yang menjelaskan tentang hari kebangkitan, iman kepada hari akhir. Adapun ayat yang ke-261 berbicara tentang sedekah, infak fi sabilillah. Dan ini merupakan ada kaitannya dengan ayat sebelumnya tentang hari kebangkitan. Karena kita beramal, terus beramal, berpacu dan berlomba-lomba dalam beramal, karena kita memiliki keyakinan bahwasanya setelah kehidupan ini akan ada kehidupan yang abadi, yaitu hari akhirat, di mana pada hari akhirat itu adalah hari pembalasan. Apakah kita akan termasuk ashabul yamin atau ashabus shimal, golongan orang-orang kanan, orang-orang ahli surga, atau orang-orang kiri, golongan ahli neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة. مثل, perumpamaan, dari perumpamaan. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Perumpamaan orang yang berinfak
atau menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, itu ibaratnya kamathali habbah, seperti habbah, biji. Satu biji ambatat sab'a sanabil, yang biji itu menumbuhkan sab'a sanabil, 7 bulir, 7 tangkai. Fi kulli sumbulihi mi'atu habbah, dalam tiap bulir itu, tiap tangkainya itu mi'atu habbah, ada 100 biji. Jadi 100 biji kali 7, 700. 700 satu pahala, satu amal kebajikan itu dilipat gandakan oleh Allah menjadi 700 habbah. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, tiap-tiap bulir itu ada mi'ah habbah, 100 biji. Wallahu yudha'ifu liman yasha', Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan sesuai dengan kepada siapa yang Ia kehendaki. Wallahu wasi'un alim, dan Allah maha luas dan maha mengetahui. Jadi Allah memberikan perumpamaan bagi infak kita, yang kita infakkan, uang atau binatang ternak atau apa saja yang bermanfaat di jalan Allah, itu bagaikan satu biji. Biji yang mana biji ini akan menumbuh, jika tumbuh memiliki 7 tangkai bulir. Dari tiap-tiap 7 bulir itu ada 100 biji lagi, jadinya 700. Tapi Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata-kata, memberikan perumpamaan dengan tumbuh-tumbuhan, ya. Tidak langsung bilang Allah lipat gandakan menjadi 700. Kata para ahli tafsir, Allah memilih memberikan perumpamaan dengan tumbuh-tumbuhan ini supaya lebih lebih bisa dirasakan oleh jiwa manusia. Ketika kita berbicara tentang tumbuh-tumbuhan, tumbuh berarti dia terus berkembang, tumbuh, ya. Yang nama tumbuh-tumbuhan ya berkembang terus, berbuah. Begitu juga amal kebajikan kita yang disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah kembangkan. Yudha'af liman yasha, dilipat gandakan terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk lebih menyentuh perasaan manusia, hingga digunakanlah perumpamaan ini, hikmah, ya, diumpamakan seperti biji yang tumbuh. Begitu juga amal kita itu tumbuh menjadi 700, kemudian dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kehendaknya, tumbuh terus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau Asy-Sya'rawi, penafsir, salah seorang tokoh tafsir Mesir itu, dia mengambil suatu pelajaran, ada isyarat dari menggunakan tumbuh-tumbuhan, tumbuh, kata tumbuh di sini. Coba kita pikirkan, katanya. Ini ada sebiji kedelai, sebiji padi, sebutir padi dan lain sebagainya. Kita punya sebiji kedelai lah, atau padi, satu butir padi, satu butir kedelai, yang hijau, kita tanam. Ini tumbuhan ini, makhluk Allah ini, ya, yang Allah ciptakan ini, ketika kita tanam, dia akan tumbuh dan memberikan kepada kita lebih dari satu biji. Berkembang biak ini, tumbuhan ini memberikan kita, ketika kita tanam dia berikan kita lebih dari satu biji, bahkan menjadi 100 dan 200, bahkan lebih. Kata dia, apalagi Allah. Allah ini maha kuasa, Allah maha rahim, maha penyayang, maha pengasih, pencipta kita. Dia lebih dari tumbuhan itu, jauh lebih, nggak bisa dikiaskan. Kasih sayangnya Allah, pemberiannya Allah, itu jauh lebih dari pemberiannya si
tumbuh-tumbuhan ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat gratis, harta, kesehatan, umur, ya, dan lain sebagainya gratis. Harta diberikan gratis oleh Allah Subhanahu wa taala. Perlu usaha, ya, tapi itu dari Allah semuanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala meminta kepada kita sebagian aja, mimma razaqnakum, sebagian saja, atau mimma iktasabu, atau sebagian dari apa yang mereka kumpulkan, atau sebagian dari apa yang kami rezekikan, itu sebagian saja untuk diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala meminta apa yang sudah Dia berikan kepada hambanya, minta. Tapi status di Allah Subhanahu wa taala, Allah sendiri yang menjadikan ini sebagai pinjaman. Statusnya sebagai pinjaman. Sedekah yang kita infakkan itu dianggap sebagai Allah pinjaman. Sebagai Allah itu pinjaman, qardon, pinjaman dari Allah. Artinya apa? Harta yang kita keluarkan di jalan Allah ini ibaratnya pinjaman. Allah minjam kepada kita. Allah sendiri yang menjadikan ini sebagai pinjaman. Kemudian Allah gantikan. Allah tidak ambil gratis begitu saja, saking kasih sayangnya Allah kepada kita. Wong Dia yang punya harta, terserah mau ambil, tapi tidak. Allah dari harta sedikit yang kita keluarkan itu, Dia lipat gandakan. Dia kembalikan kepada kita, kepada manusia ini. Harta yang dikeluarkan di jalan Allah itu tidak diambil oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa ada balasan. Enggak, Allah perintahkan kita untuk mengeluarkan di jalannya itu sebagai qard, sebagai pinjaman. Kemudian Allah ganti dengan berlipat-lipat ganda. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Jadi itu infak di jalan Allah, diumpamakan seperti tumbuh-tumbuhan yang kita tanam. Ketika kita berinfak, ibaratnya kita menanam satu biji akan bernilai 700, dilipat gandakan menjadi 700 atau lebih, terserah Allah, karena tumbuh terus. Allah kembangkan infak kita. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum, harta yang diinfakkan di jalan Allah tentunya, ya, bukan di jalan untuk menghambat laju dakwah, atau di jalan untuk menghambat orang-orang untuk memeluk agama Islam, atau menghambat dakwah Islam. Jadi ini di jalan Allah. Al-Jazairi mengatakan makna fi sabilillah ini adalah segala sesuatu yang kita persembahkan, baik itu perkataan, perbuatan, semua amal soleh, keimanan itu demi menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Itulah jalan Allah. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Kalau Ibnu Katsir mengatakan di sini fi sabilillah itu adalah taatillah. Fi sabilil jihad, sabilil hajj, sama, intinya sama. Cuman ini dengan dia tafsirkan dengan contoh. Contoh fi sabilillah ya jihad. Contoh fi sabilillah haji. Intinya semua jenis ketaatan kepada Allah itu adalah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijelaskan ma anfaqa nafaqatan fadilah fi sabilillah fa bi sab'i mi'ah. Jadi barang siapa yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka diganjar dengan sab'i mi'ah, dengan 700 ganjaran pahala fi sabilillah. Wa man anfaqa ala nafsihi wa ahlihi, termasuk juga dia berinfak kepada dirinya, ya, atau kepada keluarganya,
Atau orang termasuk ini, orang yang menjenguk orang yang sakit, termasuk juga kategori orang-orang yang di jalan Allah. Orang-orang yang bekerja atau berbuat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Aw madza adza, atau orang yang menyingkirkan duri atau apa saja yang menghalangi orang di jalan. Ada kerikil, ada duri, ada batu, dia singkirkan supaya orang tidak tergelincir, supaya orang bisa jalan dengan nyaman. Itu juga termasuk dalam kategori ini, yang mereka itu nanti dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Senyum juga sedekah. Tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Jadi Anda tersenyum kepada saudara Anda, sedekah. Jadi infak itu, sedekah itu luas, bisa dengan harta, bisa dengan tenaga. Ya paling rendah ya tadi, Anda berjumpa dengan saudara Anda muslim dengan wajah yang ceria, jangan cemberut, ketemu saudara cemberut. Jadi tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Fal hasanatu bi asyri amsalha. Satu kebaikan dibalas dengan 10 kebajikan. Was-shaumu junnah. Puasa itu adalah perisai. Kemudian diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kullu amali Adam yudha'af al-hasanatu bi asyri amsalha ila 700 dha'f. Jadi satu kebaikan al-hasanah, satu kebajikan itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 10 kebajikan sampai ke 700 kebajikan. Ila masya Allah, sampai Allah kehendaki. Jadi di atas 700 itu masih ada lagi nanti, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala, Allah lipat gandakan jadi sekian. Itu kembali kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu beberapa hadis yang berkaitan tentang dilipat gandakannya pahala kita. Itu salah satu dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan keburukan itu tidak dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu keburukan diganjar oleh Allah dengan satu keburukan. Ini adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Jadi Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan kepada siapa yang Ia kehendaki. Penglipatan dilipat gandakannya ini tergantung dari keikhlasan, kembali kepada hati. Ya. Para sahabat radhiyallahu anhu, amalannya itu tidak bisa kita samai, walaupun kadarnya itu bisa kita samai, kadar infaknya. Misalnya sahabat yang berinfak waktu itu ketika perang Ahzab membawa 1 butir kurma yang dia miliki, kita bisa berinfak 1 butir kurma, tapi tidak bisa kita saingi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan dilihat dari kadarnya, jumlahnya, tapi dari tingkat ketakwaan, keikhlasan yang ada pada diri para sahabat. Itulah yang menjadi penentu. Jadi bukan kadar jumlahnya, banyaknya jumlahnya, bukan itu saja. Tapi yang paling utama adalah apa yang ada di dalam hati, dalam jiwa. Inilah yang menentukan kualitas dari amal kebajikan kita. Katanya Muhammad Al-Ghazali, umat Islam ini tegak apabila dia memiliki keikhlasan. Yang kedua adalah husnul ada. Husnul ada itu artinya profesional. Kadang kita ikhlas, tapi kadang kerja serampangan, tidak profesional, tidak rapi, tidak disiplin. Ketika dia berbicara tentang kebangkitan umat, jadi harus ada 2 ini, ikhlas dan kinerja yang bagus. Jadi kerja
keikhlasan dan kerja cerdas. Jadi al-ikhlas wa husnul ada, profesionalisme dan kerja cerdas. Jadi tidak hanya sekedar bekerja, kerja tapi dia tidak punya planning, tidak punya tidak punya disiplin. Ikhlas, yang penting ikhlas. Ikhlas ini, kata beliau Al-Ghazali, umat Islam memahami, menyadari, sadar. Tapi ketika berbicara tentang profesionalisme, kerja cerdas, ini masih jauh kurang dia. Umat kita masih jauh kurang dibandingkan dengan orang-orang barat. Kerja cerdas, bagaimana dia disiplinnya, kemudian profesionalismenya. Dua itu, ikhlas dan husnul ada, kerja cerdas. Jadi keikhlasan ini yang menentukan nilai dari apa yang kita infakkan. Makanya dianjurkan berinfak itu sudah lupakan ada. Apa yang Anda infakkan dilupakan aja. Ma la nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami tidak butuh dari kalian jazaan, balasan, wala syukura, ucapan terima kasih. Ketika kita memberikan sesuatu kepada seseorang, jangan mengharapkan balasan, jangan juga membalaskan ucapan terima kasih. Anggap itu sudah hilang, lenyap. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Karena nanti ada ancamannya di ayat berikutnya. Ini infak fisabilillah yang dilipat gandakan ini bisa batal, bisa rusak bila nanti melakukan hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan pada ayat berikutnya. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Jadi Allah lipat gandakannya sesuai dengan kehendaknya kepada siapa yang kehendaki. Wallahu wasi'un alim. Allah Subhanahu wa taala tutup ayat ini dengan wallahu wasi'un alim. Allah Subhanahu wa taala Maha luas dan Maha mengetahui. Dikatakan di sini fadluhu wasi', keutamaannya, rahmatnya. Wasi'un katsir, luas dan banyak. Aktsar min khalqihi, lebih banyak dari makhluknya. Alimun biman yastahiq wa man la yastahiq. Jadi Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui bagi siapa yang berhak untuk dilipat gandakan dan bagi siapa yang tidak berhak untuk dilipat gandakan pahalanya. Jadi Allah mengetahui itu semua, hati kita, apa yang terdapat di dalam hati kita. Jadi wallahu wasi'un alim. Ini adalah anjuran untuk kita muraqabatullah. Senantiasa sadar diri bahwasanya kita ini diawasi atau dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita perbuat, misqala dzarrah, walaupun hanya seberat atau sebesar biji atom, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Maka kita hendaknya berhati-hati. Muhasabah itu baik sebelum melangkah untuk melakukan suatu perbuatan atau setelah kita melakukan perbuatan. Jadi dianjurkan untuk muhasabah sebelum melakukan sesuatu, muhasabah diri dulu. Bagaimana ini halal, apa tidak halal, apa dianjurkan, apa tidak dianjurkan, ada syariatnya, apa tidak ada syariatnya, sesuai dengan contoh dari Nabi atau tidak. Kemudian, apakah saya ini sudah ikhlas ketika akan melakukan ini? Usahakan untuk mengikhlaskan. Usahakan untuk liwajhillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai nanti kita berbuat tapi kita riya. Jadi introspeksi diri dulu, tanya dulu diri ini, baru melangkah, supaya sesuai dengan dua persyaratan, ikhlas dan ittiba', mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ayat yang berikutnya,
Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang balasan bagi orang-orang yang berinfak di jalannya. Tadi secara umum sudah dijelaskan, diumpamakan mereka dengan suatu sebuah perumpamaan, yaitu satu biji tumbuh-tumbuhan yang tumbuh memiliki 7 tangkai, tiap tangkai memiliki 100 biji. Kemudian ayat berikutnya juga masih berbicara tentang keutamaan mereka, ganjaran yang Allah siapkan bagi orang-orang yang berinfak di jalannya. Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, jihad fi sabilillah, atau segala bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adha. Ketika dia berinfak di jalan Allah, sudah benar ya, di jalan Allah dia berinfak ini, ada syarat lagi. La yutbi'una ma anfaqu mannan wala adha. Dia ketika berinfak tidak mengikuti infaknya itu dengan menyebut-nyebut kepada orang, saya kasih dia sedekah, kemudian saya sebut-sebut, atau dia berinfak di jalan Allah disebut-sebut, digembar-gemborkan infaknya itu. Manna itu artinya dia menyebut-nyebut infaknya, apa yang telah dia keluarkan di jalan Allah. Wala adza, tidak juga dia menyakiti. Menyakiti artinya menyakiti hati orang yang telah mendapatkan sedekah darinya. Terkadang orang memberikan sedekah kepada seorang, kemudian berlalu berapa masa, berapa waktu, karena ketika orang ini melihat orang yang telah dia berikan sedekah ini ternyata tidak tahu diri, ini orang tidak tahu terima kasih, dia bicarakan atau dia hina ini orang dengan sedekah yang telah diberikan. Jadi rasa sakit hati itu timbul dari orang yang telah mendapatkan sedekah darinya. Banyak bentuk kita melecehkan orang, bentuk pelecehan terhadap orang yang telah menerima sedekah. Itu banyak bentuknya. Salah satu contoh kita meminta kepada dia untuk sadar diri, tahu diri mana, atau menagih kepada dia rasa terima kasihnya mana. Itu tidak diperbolehkan dalam Islam. Jadi alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Tsumma, dikatakan di sini tsumma itu artinya kemudian. Tidak pakai dan. Kalau dan langsung ya. Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah dan mengikuti, tidak pakai dan di sini. Dia pakai tsumma. Kenapa demikian? Pakai tsumma, kemudian ada jarak pada saat dia berinfak dengan saat dia melakukan ini. Hal yang membatalkan infaknya ini, menyebut-nyebut dan menyakiti orang yang telah diberikan infak tersebut dengan mengungkit-ungkit kembali infaknya, atau dengan melecehkan si penerima infak. Terkadang orang yang memberi infak, hikmahnya dengan kata-kata summa ini, terkadang orang yang berinfak, saat dia berinfak mungkin dia ikhlas, tapi nanti setelah berlalu berapa hari, apalagi terjadi antara dia dengan orang yang telah dia berikan infak itu sesuatu yang tidak menyenangkan, timbul sudah ini, mengungkit-ungkit kembali pemberiannya. Terkadang seperti itu hikmah dari summa. Kemudian karena banyak terjadi seperti itu, saat memberi ikhlas, tidak kepikir. Mungkin ini juga yang meminta ini atau yang diberi ini belum berbuat yang enggak kepada yang memberi. Biasanya pada saat itu ya ikhlas, belum terjadi ini yang membatalkan infak ini. Tapi setelah berapa hari atau berapa jam, baru kelihatan. Makanya pakai summa. Makanya kita hati-hati, jangan sampai kita pada saat kita memberi ikhlas, nanti pada saat
berlalu berapa hari, berapa waktu, karena terjadi sesuatu dengan kita, dengan kepada orang yang kita beri infak, kemudian kita ungkit-ungkit ini, infak kita, sehingga itu bisa membatalkan sedekah yang kita sudah infakkan. Jadi hati-hati, harus dijaga. Katanya dalam orang Arab mengatakan, ittaqi syarra man ahsanta ilaihi. Ittaqi syarra man ahsanta ilaihi. Takutlah kepada keburukan orang yang telah kamu berbuat baik kepadanya. Kok kita disuruh takut sama, kita berbuat baik sama seseorang ini, hati-hati kamu kepada keburukannya. Dijelaskan di situ maksudnya, ketika kita berbuat baik kepada seseorang, kemudian kita melakukan hal-hal dengan kebaikan kita ini, kita menyakiti dia, orang yang kita bantu ini, dengan kita mengungkit-ungkit, kemudian kita melecehkannya, menyebut-nyebutnya di depan umum, ya, ini saya gara-gara saya sudah bantu dia, tapi dia kurang ajar, tidak tahu rasa terima kasih. Hati-hati, ittaqi syarra. Ini bisa menimbulkan kedengkian, dendam dalam diri orang yang kita telah berbuat baik kepadanya. Itu maksud dari perkataan orang Arab, ittaqi syarra man ahsanta ilaihi. Jadi takutlah kepada keburukan orang yang telah kamu berbuat baik kepadanya. Janganlah kita mengungkit-ungkit, ya, atau merasa kita sudah punya jasa. Itu termasuk dalam kategori ini, manna wala adza. Merasa kita sudah punya jasa kepada orang, sehingga kita melecehkan dia. Ini saya, berkat saya. Terus kita merasa diri yatatawal alaihi, yatakabbar. Dia jadi sombong terhadap orang ini. Saya yang bantu dia. Itu termasuk kategori merasa diri punya jasa terhadap seseorang dan menjadikan itu sebagai sarana untuk melecehkan orang. Apa balasan orang seperti ini? Sudah berjihad di jalan Allah, keikhlasan, tanpa dia sebut-sebut, tanpa dia melakukan menyakiti hati orang yang telah dia berikan sedekah itu. Apa balasannya? Lahum ajruhum inda rabbihim. Pertama, dia mendapatkan ajar, pahala, thawab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Wala khaufun alaihim. Dia tidak memiliki rasa takut. Ay fima yastaqbilunahu min ahwali yaumil qiyamah. Tidak takut terhadap apa yang akan terjadi nanti di hari kiamat, huru-hara hari kiamat. Jadi dia diberikan rasa aman oleh Allah Subhanahu wa taala karena infak dan sedekahnya. Dia akan mendapatkan pahala, kemudian ditanamkan dalam hatinya rasa aman, tentram, tidak takut terhadap apa yang akan menimpanya nanti pada hari kiamat. Yang ketiga, walahum yahzanun. Mereka tidak sedih terhadap apa yang mereka tinggalkan, anak, istri, harta yang mereka tinggalkan, dunia, dia tidak sedih. Li'annahum qad saru ila ma huwa khairun lahum. Karena orang tersebut sudah merasakan apa yang, atau menuju apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang lebih baik dari dunia dan seisinya. Kita bayangkan para sahabat radhiyallahu anhu, ya, meninggalkan anak istri. Ada salah seorang sahabat dalam perang Uhud, dia berkata kepada anaknya Jubair, Abdullah Jubair, ya, kamu jaga adik-adikmu, perempuan semua. Saya tidak tega melihat Rasulullah SAW berjihad sementara saya ongkang-ongkang kaki di sini. Anaknya masih kecil, masih muda. Kamu diam di sini, jaga anakmu, saya mau berjihad. Bagaimana rasa ketenangan hati, kepercayaan yang tinggi terhadap Allah. Kalau kita kan siapa nanti ini yang merawat anak saya yang masih kecil ini? Padahal kita walaupun masih hidup belum tentu juga bisa merawat anak kita, ya.
Itu semua atas kehendak Allah dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu keyakinan dan keimanan para sahabat radhiyallahu anhum. Ini bapak ini meninggal. Perang Uhud meninggal. Ketika perang Uhud sudah usai, Rasulullah balik ke Madinah. Sampai ke Madinah ada kabar Abu Sufyan akan balik menyeberang Madinah. Akhirnya diumumkan untuk orang-orang yang telah ikut perang Uhud untuk keluar menyambut pasukan Abu Sufyan. Bagi yang tidak ikut perang Uhud, tidak boleh ikut. Dalam suasana yang sangat, dalam keadaan terluka, kan dalam kalah waktu itu. Kemudian anaknya yang tadi ditinggal itu menghadap kepada Rasulullah, ingin ikut. Bayangkan bagaimana, ini adiknya 4 orang, ini perempuan semua, siapa yang rawat? Menghadap kepada Rasulullah, kan sudah diumumkan, bagi yang tidak ikut perang Uhud, tidak boleh ikut. Tapi dia maksa, dia jelaskan alasannya, begini-begini, akhirnya dia dibolehkan ikut oleh Rasulullah SAW. Ikut, tapi tidak terjadi perang waktu itu. Abu Sufyan balik ke Mekah dan pasukannya. Ini contoh dari keimanan para sahabat ya, keikhlasan, keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian apa yang bisa kita kaji pada malam hari ini. Keutamaan infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jalan Allah luas ya, bukan hanya jihad di medan perang saja. Kemudian infak ini harus ikhlas. Kemudian juga ikhlas harus dibarengi dengan tadi itu, tidak boleh menyebut-nyebut infak yang kita sudah berikan, apalagi digunakan untuk melecehkan orang yang kita beri infak, karena itu bisa membatalkan infak kita. Jadi orang seperti ini akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah. Kemudian dia mendapatkan ketenangan, tidak takut kepada apa yang akan menimpanya pada hari kiamat nanti. Kemudian ini orang juga tidak akan bersedih terhadap apa yang dia tinggalkan di dunia. Demikian apa yang bisa kita kaji. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.